Shalom Sobat ICC, selamat datang dalam Devotion Gereja ICC. Hari ini saya akan membawakan Devotion dengan judul Kebenaran. Saudara, di masa sekarang ini, dengan kemajuan ilmu dan teknologi, semuanya serba canggih. Kita bisa mengakses segala sesuatunya dengan cepat dan dengan murah. Hanya dengan kuota internet aja, kita bisa mengeksplor segala sesuatu, informasi yang kita ingin dapatkan secara cepat. Namun, seringkali kita melihat suatu informasi yang terlihatnya baik dan benar, tapi ketika kita sandingkan dengan firman Tuhan, ternyata itu keliru. Nah, standar kebenaran itu sangat penting untuk kehidupan kita. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin ini saya sempat meminta tolong ART untuk membuatkan nasi dengan menggunakan rice cooker. Nah, saya hanya memberi instruksi 1 cup beras, diberikan air sampai airnya seruas jari saja. Nah, ternyata ketika nasinya beres dihidangkan, nasinya itu lembek, tidak sesuai yang saya harapkan. Dan saya tersadar bahwa saya memberikan standar yang salah. Ternyata 1 ruas jari saya berbeda dengan ruas jari ART saya. Nah, dari situ saya menyadari ternyata kebenaran itu salah, dan seharusnya saya memberikan instruksi yang lebih tepat. Gimana kalau misalkan 1 cup beras diberikan air sebanyak 500 ml air. Pasti nasi yang dihasilkan merupakan nasi yang terbaik, yang enak dan yang pulen. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kita harus punya kebenaran yang kita pegang dalam kehidupan kita. Tapi kebenaran yang kita pegang itu harus sama dengan kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran versi kita sendiri. Dengan memakai standar kebenaran firman Tuhan, maka kehendak Tuhan atas kehidupan kita akan digenapi. Seperti beras yang tadi dimasak dengan takaran yang tepat, akan menghasilkan nasi yang enak, yang pulen, dan sesuai yang saya mau, yang biasa saya buat di rumah yang enak. Nah, tips supaya kita bisa ingat terus kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lalu dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena kita hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa, kita harus punya standar kebenaran yang benar dalam hati kita. Kayak pelita buat hidup kita. Di saat kita dalam kondisi yang gelap, lagi di tempat yang gelap, kita butuh pelita. Jangan sampai saat kita berjalan, kita salah cari jalan atau kita kesasar. Dan jangan sampai kita tersandung lalu jatuh. Baru saja kalau misalkan udah jatuh, baru aja kita cari kebenarannya. Mungkin sekarang ada di antara kita yang sedang berbeban berat, merasa gagal mungkin dalam keluarga atau pekerjaan. Tapi yang kita perlu ingat, ada kebenaran firman Tuhan atas hidup kita. Seperti ada tertulis di Alkitab, yang perlu kita selalu ingat dalam hati kita. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau akan jadi kepala, bukan ekor. Aku ini mengasihi engkau, oleh karena engkau berharga di mataku. Aku menyertai dan melindungi engkau. Nah, firman-firman itu saudara, kita ucapkan dan imani kebenaran itu. Sehingga kita tidak terjerumus dalam kebenaran yang menurut versi kita sendiri. Lalu yang kedua, minta pertolongan Roh Kudus untuk selalu ingetin kita. Karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dia menuntun kita selalu dalam kebenaran. Di saat kita lemah, ingat kita punya Roh Kudus di dalam hati kita. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Jadi di saat kita berdosa, memang roh itu akan berduka. Tapi dia bakal tetap terus menuntun kita dalam kebenaran.
Jadi saudara, mari kita terus cari kebenaran. Kalau kita udah dapet, jangan kita lepasin. Pegang teguh, karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Amsal 23 ayat 23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Jadi, saya simpulkan beberapa poin dari awal, yaitu pertama, kita harus bisa menyaring mana informasi yang benar atau yang salah. Lalu untuk kita bisa menyaring yang mana yang benar dan yang salah, kita harus baca firman Tuhan biar kita tahu mana kebenaran yang sesungguhnya. Jangan sampai kita jatuh terlebih dahulu baru kita cari kebenarannya. Kemudian kita juga minta Roh Kudus untuk menolong kita, menuntun kita dalam kebenaran. Bahkan dikatakan dalam Amsal 23 ayat 23 tadi, dikatakan beli. Jadi ada usaha dan pengorbanan. Gak bisa kita cuma diam aja. Dan yang terakhir, kebenaran yang kita pegang hanya satu ya saudara, yaitu firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang Kau berikan. Terima kasih buat setiap kebenaran Tuhan yang Engkau taruh di dalam hati masing-masing dari kami. Tuhan, tuntun kami agar kami bisa terus tinggal di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa berbuah, bertumbuh, dan bisa menjadi berkat buat banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian devotion kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.